Duduk depan aja Pak, lebih enak. Sini Bu. Lebih dekat. Makin dekat makin ini. Maju mundur ini. Ini maju mundur. Ya, baik, selamat pagi semua. Jadi pagi ini saya dari tim fertilitas Nurula akan menjelaskan masalah fertilitas selama ini. Mungkin ini baru pertama kali ke sini. Ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita dalam satu tim, data-data kita memang kita berkecimpung dalam fertilitas sudah sejak lama, ya. Ya di sini tempat klinik untuk bayi tabung kita di sini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan masalah apa yang perlu kita ketahui tentang masalah kesuburan fertilitas seperti itu. Ya. Jadi kan banyak kan orang disebut masalah gangguan kesuburan atau fertilitas kalau sudah selama 12 bulan atau 1 tahun menikah tanpa kontrasepsi, hubungannya teratur, yang dimaksud teratur itu palingan seminggu 2-3 kali, ya, tanpa dijaga-jaga, nah, belum mendapatkan kehamilan. Nah, seperti itu. Tapi kalau berpisahnya 5 tahun, ya, atau 2 minggu sekali ketemu, nah itu agak sulit kita kategorikan, walaupun dia sudah menikah 10 tahun misalnya, ya, tapi ketemunya mungkin 2 minggu sekali atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Nah itu susah dikatakan masuk definisi ini, karena dia harus ketemu terus nih. Karena dari segi persentase selama 12 bulan menikah hubungan teratur itu 85% angka kehamilannya, baru 85%. Kalau 2 tahun itu palingan sudah 96% harusnya hamil. Ya, kalau nggak hamil kenapa? Nah, itu yang nanti kita akan cari penyebabnya. Seperti itu, ya. Oke. Situ. Slide aja, slide. Ya, jadi kalau kita bicara slide dulu, apa penyebabnya? Jadi kita harus lihat dari segi prianya, yang kedua dari segi wanitanya, ya kan? Kalau pria itu adalah kita bilang biasanya kita ketahui dari masalah sperma. Ya, penyebabnya sekitar 20% itu masalah ada di sperma. Tetapi saat ini perkembangan sampai dengan saat ini itu ternyata masalah sperma yang dulu 20% sekarang menjadi 40%. Ya, jadi meningkat masalah sperma itu. Coba kayak yang tadi, yang setelah ini. Nah, ini. Ya. Sedangkan masalah di pada wanita itu ada yang masalah tuba, saluran telur itu sekitar 30%. Kemudian ada masalah ovarium itu sekitar 9-10%, endometriosis, ya, kista atau nanti kita jelaskan. Nah, yang lainnya 10-14% kita katakan unexplained. Jadi tidak ada penyebabnya. Jadi diperiksa laki-laki dan wanita normal dua-duanya. Ya. Kenapa ngambil? Ya nggak bisa dijelaskan, unexplained. Itu 10-14%. Tetapi bisa kita lakukan treatment. Gitu. Ya, balik ke yang sebelumnya. Nah, pada saat apa yang perlu kita ketahui dan kita perlu lihat selain tadi penyebab daripada pada laki-laki atau pada wanita, itu pertama usia, ya.
usia wanita, kenapa bukan usia pria? Ya, karena begini, beda fisiologi antara wanita dan pria dalam memproduksi sel telur dan sperma. Kalau laki-laki itu produksi sperma bisa terus sampai 100 tahun juga bisa. Ya, karena dia akan produksi setiap 70 hari sekali prosesnya. Wanita berbeda. Wanita begitu dia melahirkan, ya, telur tinggal 1-2 juta. Begitu dia puber tinggal 400.000. Setelah itu dipotong setiap bulan. Nah, habisnya kapan? Mungkin habisnya usia 40, 45, ya, baru habis. Tidak bisa produksi lagi. Gitu. Habis ya sudah. Ya biasanya kalau udah usia di atas 35 tahun dia makin dikit tuh telur cadangannya. Kita bisa mengukur namanya cadangan telur, ovarian reserve. Itu bisa dari kita cek dari USG, bisa kita cek dari darah, AMH namanya. Nah, di situ kita bisa tahu berapa kadar cadangan telur pada seorang wanita ini. Sudah sedemikian kritis kah atau masih banyak? Dan itu tidak harus selalu pada usia di atas 35 atau 40. Kadang-kadang ada yang jarang sih ya, usia 30-an, di bawah 35 ada yang telurnya sedikit, ovarian reserve-nya turun banget ya. Masalah mungkin genetik atau masalah karena bahan-bahan kimia yang dimakan atau dihirup, faktor lingkungan ya. Jadi usia 33, 34 ada telurnya hanya 3, yang normalnya paling nggak harus di atas 7, 10 dalam satu siklus. Kita bisa hitung dalam satu siklus. Jadi kalau dalam satu siklus mens telurnya banyak, otomatis cadangannya banyak ya, gudangnya itu masih banyak, jadi dia royal ngeluarinnya. Tapi begitu kita lihat dalam satu siklus telurnya hanya di bawah 5, berarti di gudangnya sudah menipis, dia sudah mulai hemat tuh ya. Itu ada terjadi. Jadi kita bisa cek nanti di ya, pada saat USG ya. Lama infertilitas juga, makin lama seorang menderita infertilitas biasanya makin sulit penanganannya. Mungkin ada sesuatu yang kita belum tahu sih, harus di-explore gitu ya. Jadi kalau orang yang belum punya anak 1-2 tahun dibandingkannya 10, 15, 16 tahun, biasanya ada suatu faktor yang harus lebih, sampai sejauh itu belum bisa hamil, berarti ada masalah gitu loh, yang berat ya. Jangan dibiarkan kayak gitu, jangan kita nunggu ya 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, umur bertambah tuh ya, terutama umur wanita. Kita nggak sadar, tahu-tahu umur dulu kita menikah 25, sekarang udah 35, sekarang udah mau 40. Nah itu jangan sampai keterlambatan penanganan, karena masalah kualitas telur akan menurun pada usia. Yang kedua, dengan cadangan telur juga akan makin menurun. Kurang olahraga ya, kegemukan ya, atau karena stres, aktivitas yang berlebihan, itu akan mempengaruhi kondisi sperma, juga bisa pengaruh hormonal satu juga bisa pengaruh, terutama obat-obat kimia, rokok, alkohol dan segala macam. Lingkungan pekerjaan pun juga termasuk. Jadi kita bekerja yang misalnya pada laki-laki terutama ya, suhu yang panas ya, misalnya kerja di bengkel atau kerja di tempat yang polusinya tinggi, atau bekerja di bahan-bahan kimia, misalnya bahan chemical, kemudian cat dan segala lain atau segalanya, itu akan terhirup oleh kita. Itu akan membuat kondisi sperma atau sel telur jadi tidak bagus. Walaupun dia banyak, tapi kualitasnya akan sangat menurun. Nah, itu harus kita hindari. Slide. Oh, ini tidak. Nggak bisa juga. Nah, apa yang perlu kita evaluasi? Yang perlu kita evaluasi biasanya kalau ke dokter, kita akan lakukan namanya ya, anamnesa, itu pernah riwayat klinis ya. Misalnya apakah pernah keguguran sebelumnya atau hubungannya teratur atau tidak, kemudian siklus haidnya. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Jadi kita perlu tahu, mungkin kita nggak sadari ya, kalau kita nggak pernah katanya siklus haidnya itu kadang-kadang kita nggak pernah hitung. Jadi dari hari pertama mens ke hari pertama mens bulan berikutnya itu harus kita tahu berapa siklusnya, 28 hari kah, 30 hari kah, 35 hari, karena itu akan menentukan apa dari dokter untuk menilai kira-kira masa suburnya kapan. Ya, masa subur itu 14 hari kurang lebih sebelum mens yang akan datang. Jadi nggak bisa kita patokan selalu kapan masa subur, pasti hari ke-14 hubungan. Itu salah. Itu hanya berlaku untuk siklus 28 hari. Begitu siklusnya sudah 30, 35 atau siklusnya 21, itu nggak sama. Ya, siklus 21 paling hari ke-7 dia udah subur, udah ovulasi. Disebut ovulasi itu telurnya pecah keluar. Siklus 35 hari ke-21 baru dia ovulasi. Nah, itu maka harus diketahui siklus haid kita berapa. Ya.
kemudian ada nyeri haid atau tidak, ya, untuk menunjukkan itu, dan apakah siklus haidnya nggak teratur. Nah, kemudian pemeriksaan yang rutin mungkin sudah pernah harus dilakukan biasanya pada laki-laki analisa sperma. Ya, karena dari analisa sperma kita bisa mengetahui bagaimana jumlahnya, bagaimana kepergerakannya, bagaimana bentuknya, apakah ada sumbatan atau tidak, atau kelainan hormonal atau tidak, itu bisa kelihatan. Ya, kalau pada wanita kita biasanya lakukan namanya HSG, ya, hysterosalpingografi, untuk mengukur saluran telurnya. Apakah saluran tuba kiri dan kanan itu ada tersumbat atau tidak? Karena USG kita hanya bisa melihat dia melebar atau tidak, tetapi fungsi di dalamnya, alirannya lancar atau tidak, itu harus dilakukan HSG namanya. Nah, yang ketiga biasanya kita lakukan juga namanya pemeriksaan tadi telur. Ya, telurnya kita tracking, kita lihat seberapa besar dia masa suburnya. Telurnya sudah dari kecil, biasanya pada saat mens dia harus menjadi ukuran matang pada saat dia masa subur. Kemudian pemeriksaan tambahan kalau diperlukan, misalnya kita curiga ini ada kista, ada miom, ada polip, ya, ataupun sesuatu yang tidak normal, kita bisa lakukan namanya tropomolaparoskopi atau histeroskopi, ya, dari rahim ke dalam kita cek. Baik. Nah, pada wanita yang perlu kita cek adalah apakah ovulasinya terganggu atau tidak. Ya, memang biasanya kalau siklusnya antara 21 sampai 35 hari itu biasanya tidak ada gangguan ovulasi. Tetapi kita harus pastikan apakah benar telurnya besar atau tidak, matang atau tidak. Nah, itu yang perlu kita lakukan namanya USG berkala. Ya, kira-kira kalau siklus 28 misalnya, ya mungkin hari ke-12 kita cek dulu USG, telurnya udah kita ukur telurnya, ya. Apakah sudah mencapai 17 mili atau tidak. 17 mili itu artinya telur itu dikatakan matang. Kalau belum, kita mundur lagi, mungkin hari ke-14, mungkin hari ke-16, seperti itu, supaya kita tahu ini ovulasinya terganggu atau tidak. Tuba kita cek apakah di USG ada pelebaran atau tidak. Biasanya kalau ada pelebaran, biasanya ada sumbatan yang disebut hidrosalping, ya. Uterus apakah ada kelainan miom, ya, bagaimana posisi uterusnya, kista atau endometriosis ada atau tidak, ya, slide. Nah, yang dilakukan biasanya pertama kita lakukan namanya tracking. Ya, tracking itu tadi kita menentukan hari keberapa wanita ini telurnya matang, hari keberapa wanita ini akan mengalami ovulasi, itu disebut tracking cycle. Ya, biasanya kita lakukan selama 3 cycle, 3 siklus haid. Ya. Kemudian caranya dengan menggunakan USG, harus USG transvagina, tidak boleh USG dari perut. Bukan tidak boleh, sangat sulit untuk melihat ukuran folikel yang ukurannya dalam milimeter, ya. Jadi biasanya kita harus transvagina. Dan biasanya kadang-kadang pada saat mens hari kedua ketiga kita cek. Nah, itu saatnya untuk mengukur jumlah folikel telur. Ya, disitulah kita bisa mengukur, oh wanita ini telurnya sisa ada 10, ada 2 atau ada 3. Kemudian kita baru melakukan berkala. ASG tadi untuk tuba dan laparoskopi. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat nanti dari transvagina, ovarium folikel itu akan seperti ini, yang hitam-hitam ini. Ya. Ini adalah folikel, itu istilahnya cangkang. Kalau kita lihat telur ayam itu cangkangnya aja, ya. Di dalamnya kuning telurnya kita nggak bisa lihat. Ya, kita nggak bisa tahu di sini. Hanya kita ukur ini. Kalau dia ukurannya misalnya 17-18 mili, berarti folikel ini adalah matang. Diharapkan sih telur di dalamnya juga matang. Kalau kita bayi tabung IVF kita bisa tahu, bisa kita lihat karena kita sedot cairan ininya. Tapi kalau secara natural kita tidak bisa tahu. Kita hanya bisa lihat dari cangkangnya ini. Ya. Nah, kalau pada laki-laki kita cek, ya, banyak kriteria yang berbeda. Hati-hati, ya. Sekarang kita pakai standar WHO yang 2010 itu, jumlah sperma itu yang dulu dianggap normal 20 juta, sekarang 15 juta sudah dianggap normal. Ya, dan dulu laki-laki itu mobilitas atau pergerakannya yang grade AB itu yang cepat, ya, yang sedang itu dulu sekitar 50%, sekarang 32% sudah dianggap normal. Yang dulu morfologi bentuk sperma yang dulu normalnya 30%, sekarang 4% sudah dikatakan normal. Jadi kenapa masalah laki-laki sekarang meningkat menjadi 40%? Karena terjadi penurunan sperma yang sangat drastis. Ya, kenapa? Karena faktor lingkungan mungkin. Ya, faktor gaya hidup. Ya, itu membuat sekarang mencari morfologi yang di atas 4% itu nggak gampang.
apalagi 30%, mungkin nggak ada kali. Saya udah punya anak 2, mungkin juga sekarang udah mungkin 2% kali. Nggak tahu ya, gitu ya. Jadi kondisi morfologi ini menjadi turun sekali kita menilai yang normalnya itu. Ya, ini harus kita evaluasi ya. Masalah hormon, oke, kalau kita curiga ada kelainan, dan anti sperma antibody. Nah ini ya, pernah dengar ya, anti sperma, jangan-jangan kok saya nggak hamil, jangan-jangan ada antibody terhadap sperma nih di istri gitu loh ya. Kalau misalnya ganti sperma yang lain nggak ada, antibodinya hilang gitu. Nah ya, nggak seperti itu. Jadi antibody anti sperma tidak rutin diperiksa karena dia tidak terbukti memberikan kontribusi terhadap kesulitan hamil. Contohnya, orang yang bisa punya anak tidak ada masalah infertilitas, kalau diperiksa anti sperma antibody-nya ada sekitar 4%. Ya. Dan pasangan yang tidak punya anak atau infertilitas kalau diperiksa itu ada sekitar 10-11%. Jadi sangat kecil. Jadi tidak ada kontribusi yang sangat bermakna, makanya tidak perlu diperiksa. Seperti itu ya. Baik. Lanjut. Nah, ini sperma yang normal seperti ini. Yang normal adalah ada kepala, badan, ekor yang normal seperti ini. Kalau yang normal ada kepalanya gede, kepalanya kecil, kepalanya 2 atau ekornya 2 atau kayak keris gini bergerigi. Nah, ini yang bentuk sperma yang tidak normal. Dan yang tidak normal ini biasanya sulit membuahi sel telur. Sulit menembus sel telur ya, dan bisa menyebabkan kadang-kadang kelainan. Baik. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Jadi sekarang uji yang layak itu adalah pemeriksaan sperma ya, itu dasar ya, yang basic infertility. Kemudian mendeteksi ovulasi, tahunya kita melakukan tracking cycle tadi, kita cek USG berkala, dan fungsi tuba dengan HSG. Nah, 3 ini harus dilakukan dasar untuk mengetahui ada nggak masalah ya di pihak laki-laki atau perempuan. Sedangkan yang ini sudah zaman dulu. Jadi sudah ya tidak perlu harus dilakukan lagi, seperti ada postcoital test atau terus kemudian diambil lendirnya, dicek ya, pemeriksaan penetrasi, antibodi, biopsi, hidrotubasi segala macam ini sudah tidak direkomend lagi saat ini ya, karena sudah ditinggalkan. Baik. Nah, saya bicara tentang unexplained tadi ya. Jadi yang tadi sudah diperiksa nih sperma suaminya normal, istrinya normal ya, tapi nggak hamil-hamil, dibiarin bertahun-tahun itu. Saya ada. Nah, kalau kondisi seperti ini, ya memang kita tidak ada untuk mengobati kondisi itu karena tidak ada kelainan, tetapi kita bisa melakukan terapi empiris namanya. Kita coba melakukan induksi ovulasi, kita coba kasih obat hormon penyubur pada wanitanya, atau kita kalau nggak hamil 3 bulan kita lakukan inseminasi buatan atau dengan IVF. Ya, kalau adopsi ini udah terakhir banget, udah tutup buku ini namanya. Ya. Jadi kondisi dengan melakukan tindakan-tindakan ini itu malah membuat bisa cepat hamil. Ya, penjelasannya apa ya? Makanya kita tidak tahu, tapi bisa menjadi ada pada saya sesudah dia tidak ada kelainan 16 tahun dia menunggu kehamilannya. Bayangin, dia sekarang umur 38. Ya, berarti dia umur 22 tahun menikah. Dua-duanya tidak ada masalah, tapi dia diamin aja. Katanya berdoa. Saya juga umur udah 38. Jangan lama-lama, karena begitu kita nggak tahu kualitas telur dan jumlah telur sudah makin berkurang. Begitu dia langsung hamil. Cycle pertama. Ya itu penjelasannya. Kita tidak bisa tahu kenapa. Ya, jadi kalau udah kita tahu ada masalah unexplained, jangan lama-lama, jangan kita berdoa sih boleh artinya. Cuma kalau kita nunggu sampai 16 tahun, umur udah 40 nanti, ya mungkin kecil kan keberhasilan. Baik. Nah, bagaimana peranan kita kalau melakukan laparoskopi? Ya, seperti tadi saya bilang, kalau kita ada curiga suatu endometriosis. Pernah tahu endometriosis nggak? Ya, pernah dengar? Kista coklat sebenarnya. Nah, gitu ya. Jadi endometriosis itu kalau sudah pernah nanti lebih banyak pengalaman. Jadi gini, selaput lendir endometrium, sudah tahu ya endometriosis ya. Jadi tidak harus berbentuk kista. Jadi pada saat selaput lendir ini keluar nih, lewat vagina. Ya, tetapi ada yang masuk ke sini lewat saluran telur, dia masuk ke dalam perut. Dia bisa nempel di indung telur, bisa nempel di usus, bisa nempel di mana-mana. Nah, pada wanita yang imun tubuhnya lemah, itu dianggap sebagai teman.
Jadi yang tidak layak selaput endometrium itu bisa masuk ke dalam, dianggap teman, jadi dibiarin aja dia tumbuh. Nah kalau dia nempelnya di ovarium, jadilah kista. Kalau dia nempel di usus, jadilah nodul endometriosis di usus. Biasanya di seluruh perut ini, dia tidak berdiri sendiri, tapi ratusan di dalam perut itu, sel-sel benihnya itu. Ya, dan begitu dia tumbuh, dia tidak akan pernah sembuh, tidak akan pernah sembuh sampai kapanpun. Ya, dia akan ada di sini. Begitu dia mens, dia akan ikut radang. Jadi endometrium di sini pada saat mens dia keluar, tapi di sini enggak. Makanya biasanya nyeri haidnya. Ya kan, biasanya ada nyeri haid dysmenorrhea yang berat biasanya. Dan itu nyerinya hanya pada saat men. Di luar men dia hilang, berhenti, ya. Terus nanti datang lagi mensnya hari kedua ketiga berat lagi nyeri. Setelah itu mensnya bersih, nah lama-lama seperti itu. Ya. Dan endometriosis ini kalau daya tahan tubuhnya kuat, wanita ini dia akan dihambat, dia dibunuh karena dia benda asing di dalam tubuh. Jadi dia tidak akan tumbuh. Ya, imun tubuhnya bagus. Seperti itu. Slide. Nah, berikutnya yang kita bisa lakukan sih kalau kita curiga ada miom. Jadi kita lihat gambarnya ya, miom atau kista atau ada infeksi atau ada penyumbatan di saluran ini di tuba ya. Karena tuba ini fungsinya adalah untuk fertilisasi. Karena begitu telur ini keluar di sini, sperma masuk ke sini, fertilisasi adalah di sini. Ya, baru dia jalan kembali, kemudian baru tertanam kembali ke dalam rahim. Kalau ini ya kesumbat atau mengalami suatu infeksi atau hidrosalping, biasanya di sini nih dalamnya ada rambut-rambut getar di sini. Ya, rambut itu fungsinya untuk menarik telur ini supaya jalan ke sini. Atau sperma begitu dia sudah jadi suatu embrio, dia akan harus ditarik lagi menuju ke rahim. Karena kalau dia nggak ditarik ke sini, dia berhenti di sini, jadilah kehamilan di luar kandungan, KHT, pecah di sini, perdarahan dalam perut berliter-liter, ya. Gitu. Nah, terus laparoskopi seperti ini tekniknya. Jadi dimasukkan alat, teropong, kemudian kita lakukan operasi dengan menggunakan alat ini dan digas biasa perut ini. Ya, slide. Nah, seperti inilah endometriosis. Ya, kemarin seperti ini. Pernah dioperasi ya? Oh, ya, jadi ini indung telur yang normal, dia belum menjadi kista, tetapi ada ditempeli oleh nodul endometriosis yang berwarna coklat. Ya, biasanya kalau jadi kista isinya adalah ya darah haid yang udah lama yang masuk ke sini. Jadi di sini nempel, bentuknya macam-macam begini. Jadi kalau kita ambil di sini, kita lakukan pemeriksaan patologi, hasilnya adalah sel endometriosis. Nah, sel endometrium yang ada di sini. Ya, kadang-kadang beberapa wanita dia tidak menimbulkan nyeri haid, ya, karena dia belum terlalu banyak atau dia belum menimbulkan perlengketan di bawah. Ya, jadi dia kalau kita lihat, kita teropong, wow, kita lihat nih ada di sini, ada di sini, di sini, di sini. Kalau kita ambil, kita sampelnya, kita cek, ternyata ada. Dan biasanya itu ada grade-nya, grade 1 masih ringan, grade 2, grade 3. Kalau udah grade 3, 4 biasanya udah jadi kista, udah perlengketan di mana-mana. Baik. Nah, seperti ini. Jadi ini rahim yang normal, ini ovarium ya yang normal, dan ini yang sudah ditumbuhi oleh kista. Ya, jadi dia membesar ovarium ini. Indung telurnya menjadi besar. Ya. Kista ini bisa bermacam-macam, tidak harus namanya kista endometriosis. Kalau endometriosis isinya tadi coklat warnanya, kayak sirup coklat, itulah darah haid. Bisa juga kista yang isinya cairan jernih atau kista yang isinya rambut segala macam-macam ya jenis kista ini. Right? Nah ini miom, jadi ini rahim. Kalau ditumbuhi oleh tumor kayak bakso begini, ya otomatis dia ya nggak bisa dimakan nih bakso ya. Dia nggak akan bisa terjadi pembuahan di sini, sperma nggak akan bisa masuk. Right? Lanjut. Nah ini tuba. Nah kita bayangkan nih, tuba yang normal. Tuba ini ya lebar dalamnya itu hanya sekitar 2 mm, sangat kecil. Jadi kalau dia terjadi infeksi kemudian dia sembuh, biasanya infeksi itu akan menimbulkan jaringan sikatrik, jaringan parut. Nah, jaringan parut itu akan membuat kadang-kadang dia mempersempit lumennya. Ya, jadi kita bayangkan kayak sedotan itu dia ada infeksi sembuh, tapi dia timbulkan kayak jaringan parut. Nah, jaringan parut itu bahayanya apa? Dia sering menimbulkan tadi kehamilan di luar kandungan. Begitu sperma sih bisa masuk karena sperma kecil, set gitu masuk kan. Begitu dia pembuahan, dia jadi embrio, dia udah besar. Dia mau balik lagi nggak bisa. Seperti itu. Kalau dia sumbatannya parsial, sebagian. Tapi kalau sumbatannya total, ya otomatis sperma nggak akan bisa tembus.
berhenti udah antara telur di sini sperma di sini stop, ya nggak akan ketemu seperti ini. Ya, ini biasanya meradang merah. Nah biasanya kalau laparoskopi kita lakukan tes namanya ini. Jadi ini tubanya kita tes dengan warna biru. Kalau dia keluar berarti kemungkinan salurannya bagus, normal. Ini secara laparoskopi. Kalau tadi histerosalpingografi itu secara tidak operasi, jadi dimasukkan cairan warna kontras, kemudian dimasukkan, kemudian difoto. Cekrek kelihatan tuh salurannya nyumbat nggak kiri dan kanan, ya mundur atau tidak. Slide. Nah ini saluran yang ini tuba. Tapi bayangin tubanya seperti ini, melintir begini. Kalau melintir begini, walaupun dia tidak ada sumbatan, dia otomatis nggak akan bisa masuk nih telurnya keluar, pecah, dia nggak bisa masuk ke sini. Ya, jadi kalau udah begini biasanya ini perlengketan. Dia ada perlengketan di dalam, pernah infeksi, dia melintir, lengket udah. Jadi posisinya nggak normal, ya itu akan sangat sulit. Telur akan masuk ke dalam saluran ini. Ya, kalau sperma sih mungkin aja masuk karena sperma kan masuk ke sini, dia harus lewat sini. Ya, tapi kalau telurnya nggak bisa ditangkap ya telurnya terbuang, udah hilang. Ya, ini rahimnya. Right? Nah, biasanya apa yang kita lakukan kalau pasangan baru? Biasanya kita tanyakan kalau mau nikah berapa lama, baru atau tidak. Kalau dia masih baru, biasanya kita lakukan ya hubungan dulu lah selama 12 bulan, setahun, hubungan bebas. Nggak usah dipikir-pikir lah. Pokoknya tutup mata seminggu 2-3 kali lakukan. Ya. Kalau belum hamil, nah kita lakukan terjadwal. Terjadwal tadi kita lakukan tracking, ya berapa usia, berapa siklus haidnya. Kemudian kita lakukan, oh ini udah masa subur nih, telurnya udah gede, udah matang, ya hubungan deh, kira-kira 2 hari sekali, ya paling lama 3-4 kali. Kalau 3-6 bulan belum hamil, kita anjurkan untuk inseminasi, ya inseminasi. Kemudian kalau nggak berhasil, baru kita IVF, bayi tabung lah istilahnya. Itu langkah-langkahnya, right? Ya, seperti ini. Inseminasi, IVF, ya ini IVF yang biasa, ini IVF yang harus disuntikan spermanya namanya ICSI. Ya, ini langkah-langkahnya. Nah, terus kalau kita perlu lakukan suatu inseminasi, pernah tahu ya, inseminasi buatan, intrauterine insemination itu kita sebenarnya hanya menjadwal, jadi mengetahui kapan. Kalau natural kita nggak tahu kan kira-kira oh ini udah matang, pecahnya kapan? Mungkin 2-3 hari lagi, 4 hari lagi seperti itu. Tapi kalau inseminasi kita buat terjadwal supaya telur ini pecah sesuai keinginan kita. Jadi saya akan buat telur ini supaya besar, ya dibesarkan telurnya dengan obat, jadi udah besar. Kemudian begitu dia matang kita suntik pemecah namanya HCG. Kalau kita suntik contohnya hari Sabtu, pasti dia akan pecah hari Senin. Ya begitu Senin hari pecah kita masukkan spermanya. Nah itulah disebut proses inseminasi buatan. Ya, terus, nah biasanya nah seperti ini ya. Jadi kita lakukan, ya ini sangat ya istilah populer karena sangat sering kan dilakukan itu hanya mempertemukan aja sperma dengan telur, istilahnya didekatkan gitu loh. Ya, tapi proses fertilisasi pembuahannya ya alami, tetap sperma harus membuahi sendiri. Ya kan kita hanya mendekatkan, ini loh telur udah pecah, udah keluar, ini loh spermanya sudah dekat di situ. Karena spermanya nanti akan dimasukkan di sini nih. Biasa kan kalau hubungan alami kan sperma harus lari nih dari bawah terus naik ke sini sampai ke sini. Nah kalau ini dia cukup dilepaskan di dekat saluran sini tubanya. Ya, sedangkan pada saat telur ini udah berjalan ya, udah pecah, udah berjalan di sini. Jadi jarak tempuh sperma lebih singkat. Ya, jadi bypass lah istilahnya buat highway gitu. Saya langsung ke sini. Ya, dengan catatan tuba ini harus bagus. Ya, karena kalau ovulasinya di sini berarti tuba ini yang akan dipakai. Kalau ovulasinya di sini ya tuba ini dipakai. Kalau misalnya telurnya dua-dua gede, ya bisa kiri bisa kanan pembuahannya seperti itu. Ya. Nah, jadi ini biasanya dia lebih cepat dari siklus naturalnya. Misalnya siklusnya biasanya 30 hari ke-14 dia matang, mungkin hari ke-11 sudah bisa dimasukkan, udah pecah telurnya gitu. Jadi lebih awal. Ya, seperti itu. Baik. Nah, indikasinya biasanya faktor sperma, ya, misalnya spermanya kurang bagus, ada pergerakannya kurang, atau kadang-kadang ejakulasi sperma itu tidak keluar tapi ke dalam, nah itu juga bisa mempengaruhi, ya, atau kondisi ada kelainan pada penisnya sehingga sperma tidak ke depan tapi ke bawah turunnya, ya,
hipospadian namanya, ya, atau ada gangguan dari parameter sperma. Nah, itu bisa inseminasi membantu, karena pada saat insem itu spermanya diambil, ya, pada saat sebelum kita mau insem, kemudian sperma dicuci, ya, di washing, ya, kemudian dikasih vitamin seperti doping gitu ya, supaya spermanya jadi liar, jadi cepat gerakannya. Nah, setelah itu dimasukkan gitu. Dan itu jumlah yang kita masukkan hanya 0,3 cc, jadi nggak banyak, ya, sesuai dengan kapasitas rahim. Misalnya ejakulasi sekitar 3-5 cc, kita cuci, kita pilih yang bagus kurang lebih 0,3, ya. Tapi ingat, proses inseminasi itu keberhasilannya tidak tinggi, hanya 15 maksimal 20%. Ya, kenapa? Pertama, kita tidak bisa tahu apakah telur yang keluar itu kualitasnya bagus atau tidak. Kita hanya bisa mengukur cangkangnya matang, tapi kualitasnya bagus kita tidak bisa tahu. Ya, yang kedua, sperma itu kita tidak bisa tahu apakah dia bisa penetrasi nggak, bisa membuahi sel telurnya nggak, gitu. Nah, makanya kalau kita belum kita ada yakin telurnya bagus, matang, sperma bagus, kita masukkan belum hamil, jadi kita coba lagi siklus kedua. Ya, maksimal berapa kali boleh insem? Sebenarnya mau 4-10 kali boleh-boleh aja. Cuma kalau kita sudah 3 kali kita lakukan insem tidak berhasil, berarti sudah cukup membuktikan, ya, kalau asal telurnya bagus, spermanya bagus 3 kali, ya, dia tidak akan meningkatkan angka kehamilan lagi, pregnancy rate-nya udah mentok di situ sudah. Jadi lebih baik kita naik satu step yang lebih tinggi, Pak, IVF. Karena mau insem 4, 5, 6 kali sama aja sama insem 3 kali keberhasilannya. Karena kalau kita terlalu lama akan wasting time dan wasting money, ya, duitnya akan lebih tambah, waktunya juga akan makin panjang lagi, seperti itu, ya. Jadi insem sih boleh berapa kali, cuma biasanya kita 3 kali udah cukup lah. Kalau memang dia bagus, mestinya bisa pembuahan. Kalau kita udah deketin loh, head to head gitu istilahnya, kok nggak bisa, ya kita nggak tahu kan, seperti itu, right? Ya. Nah, kadang-kadang masalah vaginismus juga bisa mempengaruhi, jadi wanita yang mengalami kejang otot vagina sehingga dia tidak bisa penetrasi, itu bisa juga terjadi, ya, banyak faktor seperti itu. Atau endometriosis bisa juga, atau unexplained tadi, ya, kita unexplained, kita nggak tahu penyebabnya apa. Nah, itu kita coba insem, kadang-kadang bisa berhasil, ya, right? Nah, seperti ini ya. Jadi ini langsung kita pakai kateter kecil, kita masukkan sampai sini nih kateternya, selangnya, sehingga langsung sperma lebih dekat ke sini, masuk ke sini, ya. Jadi jarak tempuhnya di bypass gitu, ya, pakai kateter yang sangat kecil, sangat halus, right? Tidak sakit ini, ya. Nah, kalau kita sudah insem, atau bisa juga kita tidak melalui insem, kalau ada kondisi yang disebut udah tubanya udah blok, ya, udah nggak bisa lagi, tubanya udah buntu dan ada kelainan, ya udah, kita nggak usah lagi insem, itu langsung kita masuk ke IVF, ya, jangan tunda-tunda lagi karena nggak mungkin alami. Atau infertilitas laki-laki, masalah spermanya udah sangat berat, ya, morfologinya hanya 1%, ya, kecepatannya sangat rendah, ya, di bawah 10%. Nah, itu, atau kondisi sperma yang azoospermia, tidak ada spermanya, atau kripto yang hanya 1-2 ekor spermanya, ya, itu nggak mungkin secara insem, itu harus masuk ke IVF, ya. Walaupun spermanya 0, kita bisa ambil dari testisnya, sperma itu yang masih mentah itu kita ambil, kemudian kita lakukan IVF, ya. Unexplained, kalau kita udah coba insem nggak berhasil, langsung, ya. Endometriosis yang berat, jadi kalau sudah biasanya terbentuk kista yang sudah berat, apalagi sudah dioperasi berkali-kali. Ingat, operasi kista, endometriosis terutama, ya, kalau kita operasi itu bukan hanya kita mengangkat kista, tapi kita mengangkat sel telur yang normal, otomatis akan terbuang. Operasi sekali terbuang 50%, operasi kedua terbuang lagi, jadi operasi makin berkali-kali makin habis telurnya, ya. Jadi sebaiknya operasi cukup 1 kali aja, kalau tidak terpaksa jangan dilakukan kedua kalinya, ya, karena habis telurnya. Walaupun usia masih 30, telurnya udah pasti akan sisa beberapa buah, ya, karena telur tidak bisa diproduksi. Karena kita nggak bisa lihat, telur yang sehatnya nggak bisa kelihatan, otomatis akan tergerus, terambil, ya. Nah, PCOS, nah, polycystic ovarian syndrome, pada kasus yang orang pola haidnya tidak teratur. Jadi siklusnya biasanya di atas 35 hari, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali mens, ya. Nah, ini biasanya polycystic. Nah, ini biasanya akan telurnya banyak tapi kecil-kecil, ya. Atau sudah insem nggak berhasil, gagal, right?
sama, ya biasanya itu. Terus, kan? Nah biasanya kalau IVF prosesnya itu kalau bedanya, jadi INSEM itu adalah mini IVF, ya. Jadi kalau pada INSEM yang kita gedein telurnya itu paling 1 atau 2 biji aja. Kenapa? Karena kita tidak boleh banyak-banyak, karena INSEM itu kita masukkan spermanya jutaan. Kalau telurnya keluar 5, kita masukkan sperma jutaan, bisa 5 terbuai, bisa kembar 5 di sini. Ya, kembar 5 kalau telurnya, makanya nggak boleh. Ya, pernah dengar nggak kemarin ada kembar 5 di harapan kita? Mati semua akhirnya bayinya, lahir satu mati. Itu nggak bisa. Jadi kalau INSEM itu kita hanya boleh besarin telur paling 1 atau maksimal 2. Ya paling pun ya, tujuannya karena kalau dia 2 ya bisa terbuai dua-duanya, jadilah kembar. Ya. Tapi kalau pada IVF justru telurnya kita gedein semuanya. Kalau misalnya punya telur 10-10-nya kita besarin, kita matangkan. Ya kenapa? Karena nanti setelah dia besar kita bisa sedot. Jadi kita ambil dulu semuanya. Ya tujuannya apa di IVF ini? Bila kita sedot semua, kita lakukan seleksi. Kita bisa lihat nih, telur yang 1 jelek, telur yang kedua bagus, telur. Jadi nggak semua telur itu bagus. Jadi ada yang mengkerut, ada yang nggak matang, ada yang kosong. Jadi kadang-kadang ada yang kosong nih, yang kita anggap dia bagus ternyata dalamnya kosong. Ya, nah makanya kita sedot semuanya. Setelah kita sedot, kita pilih yang bagus, yang matang, itu yang kita lakukan namanya fertilisasi. Ya, kita lakukan fertilisasi. Ya. Setelah terjadi fertilisasi, baru biasanya hari ketiga kita langsung transfer lagi ke dalam rahim. Kita tanamkan lagi embrio itu ya, ke dalam rahim. Biasanya 2 embrio kita masukkan. Jadi kalau kita punya 10 telur, yang bagus misalnya 8 jadi embrio, 2 kita masukkan, sisanya 6 kita mana? Kita simpan, dibekukan namanya. Dibekukan dengan suhu minus 196 derajat, ya, dengan nitrogen. Nah itu fungsinya bisa dipakai di kemudian hari, setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, ya. Kalau umurnya masih bisa ya kita bisa masukkan lagi kembali. Baik, ya seperti ini. Nah nanti, ya ini proses ya penyedotan. Jadi kalau penyedotan pengambilan telurnya lewat bawah USG disedot satu-satu, biasanya dibius nih, ya dibius supaya nggak sakit. Dan biasanya hanya sekitar ya 30-45 menit sudah selesai. Baik. Ikut. Nah biasanya fertilisasi ITSI itu kita lakukan ini. Jadi kita ambil satu sperma yang paling bagus, ya kan, kita sedot. Setelah itu kita suntikan ke dalam sel telurnya. Nah ini sel telur ya. Ya. Ini dengan mikroskop kita lihat ya. Telur yang ini nih, nah jarum ini nanti yang berisi sperma akan ditusukkan masuk ke dalam sini. Nah dia akan masuk sini. Ya, spermanya nanti masuk. Nah, ini proses ITSI yang kita bantu supaya dia membantu terjadinya fertilisasi. Kadang-kadang ada sperma yang tidak bisa menembus cangkang ini, ya karena terlalu tebal atau apa, jadi tidak bisa membuahi, atau pergerakan spermanya nggak cepat, lambat. Jadi dia tidak bisa tembus-tembus nih. Jadi kalau INSEM sampai 20 kali ya nggak tembus-tembus karena itu kan. Jadi kalau kita bantu ditusukin supaya spermanya bisa pembuahan. Seperti itu. Baik. Nah, baik. Terus habis. Ya kira-kira itu yang terus yang bisa saya sampaikan untuk pendahuluan untuk masalah fertilitas. Terus silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusi. Ya. Ya silakan. Apa aja? Boleh. Sama-sama tanya Pak yang kira-kira. Kemarin ada endometriosis, udah pernah operasi? Laparoskopi. Enggak, kayaknya operasi besar ya. Nah itu gini, jadi sebenarnya kalau dalam fertilitas sebaiknya kita melakukan operasinya tidak operasi laparotomi, tetapi harus laparoskopi. Karena apa? Karena kita menghindari terjadinya perlengketan. Karena operasi yang besar itu akan membuatkan perlengketan yang sangat berat di dalam. Ya. Makanya kita laparoskopi, kenapa? Karena kita hanya membuat lubang sekitar setengah sentimeter, bukan 10 cm. Dan dengan setengah senti otomatis akan mengurangi perlekatan. Walaupun itu bisa saja terjadi perlekatan, tapi kalau makin kita buka lagi laparotomi, makin besar perlekatan di dalamnya. Nah itu yang memang harus dihindari sebaiknya sih. Tadinya nggak tahu, tadinya di diagnosanya tuh usus buntu.
Oh, itu lain ya. Jadi masalah usus buntu ternyata ada. Pas mau operasi katanya nggak jadi, coba ke dokter kandungan dulu dicek-cek, katanya ada kista, akhirnya dua-duanya. Kistanya jenis apa? Dia bilangnya sih kista coklat doang. Oh, ya itu lah endometriosis tadi. Ya. Tapi nggak dibuang kali indung telurnya, hanya dibuang kistanya aja kan? Saya nggak tahu, tapi indung telur kanan saya katanya nggak ada, dan itu katanya memang bawaan rahim, bawaan lahir dari dulu memang nggak ada. Waktu operasi itu? Waktu operasi nggak dibilangin sih, tapi pas kemarin saya ke dokter dia bilangnya indung telur kanannya nggak ada. Tapi waktu operasi yang pertama yang ada kista di sebelah mana? Saya udah lupa, udah rasanya nggak mungkin. Kalau bawaan non-genital itu ovarium harus dua, kanan kiri harus ada. Kalau nggak ada satu ya nggak ada dua-duanya, karena itu suatu proses yang embriologi yang normal. Jadi kalau misalnya nggak ada satu, jangan-jangan satunya waktu itu udah dibuang waktu operasi, ada kista tadi. Gitu loh, nggak mungkin hanya ada satu ovarium, satunya nggak ada gitu. Ya rasanya nggak mungkin. Mungkin satunya udah mengkerut, mengkerut tapi tetap ada gitu, nggak akan bisa hilang. Kecuali udah dioperasi, dibuang. Ya tinggallah satu gitu loh. Ya biasanya. Tapi kalau ngangkat itu bukannya harusnya ada persetujuan? Ya makanya itu kemarin bagaimana? Hasil kan ada kista nih. Nah setelah kista tuh apa? Gitu. Itu mesti ditanyakan. Apa diambil kistanya saja? Karena kalau sudah besar, kistanya berapa besar? 2,5 cm doang. Kecil, cuma di saluran ya, ovarium. ya. Kalau dia kecil biasanya sih hanya kistanya aja dibuang, nggak mungkin semuanya dibuang gitu loh. Tapi menurut dokter Om itu memang itu katanya bawaan, katanya memang karena itu kan di dalam, jadi nggak mungkin katanya, nggak mungkin diambil gitu aja. Ya, tapi kalau saya sih nggak, pasti mungkin ada mengecil ya, atau ya karena pernah terbuang karena operasi. Ya, seperti itu sih kemungkinan ya, kemungkinan itu. Tapi kalau ada endometriosis ya otomatis hati-hati karena itu bisa berulang lagi, bisa menjadi kista lagi, endometriosis lagi seperti itu. Ya itu harus nanti dieksplor lagi, dicek lagi sih. Ya apa sebenarnya mungkin kalau data dari yang operasi pertama ada lebih bagus karena kita bisa mengetahui kan jenisnya. Biasanya di patologi kan, di pemeriksaan patologi itu kita dapat laporan itu hasil pemeriksaan patologinya, jenis kistanya apa, ya kan seperti itu. Itu nggak ada ya track recordnya. Udah lama banget. Udah lama banget ya, susah. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau bayi tabung itu berapa sih biayanya? Oh, kalau bayar nanti tanya ke administrasi. Oh, gitu. Ya kan, kalau saya kan menjelaskan ilmunya. Kalau adminnya silakan nanti tanya di bagian administrasinya. Iya. Seperti itu. Sekitar round kan? Ya, 40-an, 50 sampai 70 lah rata-rata. Sampai 70. Ya. Dokter, dari email ada yang nanya dong, kalau tubuhnya infeksi apa masih bisa IVF? Tuba infeksi dilihat dulu infeksinya itu apakah menimbulkan suatu hidrosalping yang sangat berat. Jadi gini, hidrosalping itu dia melebar tubanya dan dia berisi cairan. Ya, dan cairan ini biasanya sifatnya toksik dan racun. Kalau misalnya kita lihat sudah di USG, kita lihat tubanya sudah sedemikian melebarnya. Kalau kita misalnya IVF, kita tanamkan embrio di dalam rahim, nah itu seringnya dia akan basah terus. Basah itu dia terpapar dengan cairan yang ada infeksi racunnya, nah itu akan mengganggu penempelan. Jadi sebaiknya kalau memang terbukti dari USG ada pelebaran, sebaiknya ditutup dulu tuh saluran itu, yang infeksi di-cut, ditutup, dipotong, supaya dia nanti pada saat IVF dia tidak mengganggu implantasinya. Memang dia tidak dibutuhkan untuk fertilisasi, karena pada IVF kan fertilisasinya di luar. Ya, tetapi tuba dengan infeksi dengan hidrosalping yang mengeluarkan cairan, dia akan menyebabkan terjadinya implantasinya terganggu. Jadi nanti dia nggak menempel karena basah dengan adanya racun-racun dari tuba itu. Jadi kalau memang terbukti ada itu, ya sebaiknya diselesaikan dulu, ditutup dulu saluran yang ada infeksinya itu. Dengan Laparoskopi pasti. Tutup supaya nanti rahimnya jadi pas kita sudah kita IVF, kita dapat embrio, kita transfer, dia bisa nempel dengan bagus. Seperti itu. Apa lagi? Kalau yang tempat bertemunya sperma sama sel telur itu
apa namanya? tuba, saluran telur. Yang kayak rambut-rambut itu. Ya di dalamnya ada rambut getarnya. Nah itu kalau tipis, Apa yang tipis? kata dokter misalnya tipis itu nggak masalah ya? Jadi tempat dia bernaung gitu. Antara sperma. Rambutnya. Endometrium atau ini berbeda. Kalau dia sudah terfertilisasi, dia implantasi ke dalam rahim, itu di endometrium. Nah itu bisa diukur ketebalannya. Tetapi kalau di tuba kita nggak bisa lihat ketipisannya atau apa, nggak bisa diketahui. Ketipisan dari tuba itu tidak bisa diketahui dengan ini, dengan USG nggak bisa. Berarti Kita hanya bisa melihat melebar atau tidak. berarti melalui dari USG itu yang bisa diketahui apa? Untuk tempat bernaung antara. Bukan bernaung, fertilisasinya. Fertilisasi. Coba Fer, kembali ke ini. Oh, Fertilisasinya itu di tuba, saluran telur, itu bukan tempat bernaung. oh bukan. Itu tempat pertemuan dia, sperma Iya. dengan telur. Betul. Nah itu kita tidak bisa melihat tipis, tebal atau apa namanya, kedalamannya berapa milimeter, itunya nggak bisa. Ya kan, yang penting kita lihat dari USG bisa tahu apakah dia melebar atau tidak. Kalau melebar biasanya ada sumbatan di situ. Ya kan, seperti itu. Kalau dia terus ke gambar kutub, dia melebar. Tapi kalau kita mengukur USG ketebalan atau ketipisan tuh biasanya endometrium, itu di rahimnya, uterus. Nah itu tempat implantasi embrionya nanti. Dia nempelnya di situ. Nah itu kita bisa ukur dengan USG. Itu bisa diukur. Tapi kalau tuba tidak bisa diukur yang ini ya. Lagi terus. Nah ini nih, ya ini tuba nih, ya tempat tadi fertilisasi di sini. Ya nih. Nah kalau dia sudah fertilisasi dia jadi embrio, dia kembali lagi tertanam ke dalam rahim. Nah di sini yang kita bisa ukur tebal, tipis gini. Kalau ini kita ukur paling dia melebar. Biasanya kalau dia ada sumbatan seperti selang, kalau ada sumbatan di sini biasanya dia akan melebar nih tubanya. Ya tubanya akan melebar. Seperti itu. Nah, itu biasanya ada sumbatan di ujungnya di sini. Bukan yang itu sih dok. Yang kemarin saya kata dokter menipis tempat bernaungnya antara sperma dan sel telur. Pokoknya ngedebalinnya pakai pil KB. Pakai pil KB katanya supaya agak tebel. Jadi kita treatmentnya KB Rambut. sebulan dikasih pil KB. Nah, itu tidak ada penjelasannya kalau seperti itu. Kalau kita pil KB itu fungsinya adalah untuk membantu proses dari sel telurnya, bukan untuk tuba dan bukan untuk rahim. Ya, tapi untuk telurnya. Jadi pada kasus-kasus yang PCOS tadi di mana siklus haidnya memanjang, haidnya tidak teratur, tapi supaya dia buat teratur, ya kita kasih pil KB yang mengandung hormon estrogen dan progesteron, sehingga sel telur ini bisa baik. Tapi tidak akan mempengaruhi kondisi rambut-rambut itu bahasan di endometrium sama sekali sangat tidak akan terjadi seperti Waktu itu. itu kan tipis dok, terus minum pil KB sebulan, habis itu tebel. Di USG terus katanya tebel. Ya, tebel apanya? Yang itu rambut-rambut itu. Nggak bisa dilihat rambut getar. Garis apa gitu kan? Rambut getar di tuba ya, ini tidak bisa diukur dan tidak bisa dilihat, sangat mikroskopis sekali. Ya, sangat mikroskopis sekali. Kita harus masukkan alat yang masuk ke sini baru kita bisa melihat. Nggak bisa dengan USG. Gitu. Ya, kalau endometrium kita bisa ukur ketebalannya. Selaput lendir rahim, nah itu di sini selaput lendir rahim. Ya, seperti itu. Jadi terapi KB itu hanya untuk itu ya, memperbesar sel telur. Bukan memperbesar, dia memperbaiki. Memperbaiki sel telur, ya? Memperbaiki sel telur, bukan memperbesar sel telur. Yang untuk fungsi untuk menahan sperma tidak licin, tidak keluar lagi itu namanya. Banyak istilah aneh-aneh nih. Tidak ada sperma tidak akan bisa ditahan, kalau dia udah masuk ya masuk ke sini, nggak ada yang Maksudnya tertahan di dalam rahim supaya dia tidak keluar lagi, tidak turun lagi. Enggak. Jadi gini, sperma pada saat hubungan natural, Ya. normal, Ya. itu sperma akan masuk ke sini. Ya. Yang mencapai di tuba ini hanya 5%. 5% dari jumlah sperma yang keluar diejakulasikan, ya. Dan yang masuk ke sini biasanya tetap ada yang keluar. Jadi kita tidak bisa pasang penahan apa-apa supaya sperma itu tidak keluar lagi, pasti ada yang keluar. Jadi habis hubungan pasti ada yang keluar, karena tidak mungkin masuk. Karena yang masuk ke sini itu hanya kapasitas rahim ini 0,3 cc. Dari sekali ejakulasi kurang lebih 3 sampai 5 cc.
Ya kenapa pada insen kita masukkan hanya 0,3? Karena ya supaya nggak luber. Kalau nggak luber lagi keluar semua gitu kan. Jadi tidak ada sekat-sekat atau apa yang untuk menyangga supaya sperma tidak licin, tidak keluar, nggak ada istilah seperti itu ya. Sperma masuk ya masuk aja. Itu natural sudah dari kondisi alamiah. Jadi dibilang waktu itu kalau rambut-rambut itu tipis, inseminasi pun nggak bakalan bisa karena Iya. keluar lagi gitu kata dokter Nah. Julian. Ya mungkin bahasanya ya kalau kita kalau saya menerima itu gimananya masalahnya ya rambut-rambut getar itu adalah di sini di sini jadi dia membantu membuat sperma itu akan masuk ke sini dan rambut getar itu sebenarnya membantu menarik telur keluar ditangkap kemudian ditarik ke sini supaya ketemu dengan sperma kemudian mengantarkan lagi dia ke dalam rahim seperti itu aja sih. Cukup? Ada yang mau tanya lebih lanjut? Ada, nanti silakan diskusi lebih lanjut ya. Paling ini pendahuluan yang bisa memang masih banyak yang harus kita sampaikan tapi yang mungkin secara sekelumit aja kita bisa melihat paling nggak tahu lah apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita persiapkan. Ingat jangan terlalu lama, usia juga mempengaruhi ya. Apalagi kalau kita sudah jelas ada masalah sperma, ada masalah telur ya kan. Sperma yang paling banyak tuh kalau kita sudah misalnya spermanya sangat-sangat bermasalah, jangan lama-lama. Dokter, Bener nggak apa-apa. kalau setelah insem itu harus bener-bener rest apa masih bisa? Boleh aktivitas biasa. Oh. Untuk bayi tabung pun juga nggak perlu bed rest total. Oh gitu. Tetap ya istirahat, tapi nggak perlu total tiduran gitu. Oh nggak boleh. Nggak boleh gerak gitu Iya. enggak. Tetap aktivitas biasa supaya nggak stres. Iya. Karena kalau nggak stres kan tidur gitu di penjara, nggak boleh gerak-gerak gitu, stres nanti. Nah itu nggak boleh terjadi. Stres dulu kita hindari. Ya. Belanja paling boleh. Aktivitas tapi jangan loncat-loncat. Belanja Kalau boleh. jalan-jalan Biar boleh. nggak stres. Jangan loncat. Jangan aktivitas fisik yang berat, olahraga segala macam. Kalau insem juga Biar boleh. aja bapaknya yang stres. Oh iya, oke. Gitu. Ibunya nggak Kalau boleh. hak tinggi mempengaruhi apa? Hah? Hak tinggi sepatu cewek. Wah. Enggak ya? Oh enggak ya? Wah. Nggak. Ya, pengaruhnya apa? Takut kesleo aja jatuh. Saya pernah kalau lagi hamil nggak boleh pakai hak tinggi. Lah iya, takutnya apa? Kepleset. Orang begitu hamil kan postur tubuh udah berubah loh. Sering nggak pakai hak tinggi aja kepleset, apalagi pakai hak tinggi. Berarti nggak ada hubungannya. Jatuh malah. Iya, nggak boleh. Nggak bolehnya karena bukan mempengaruhi, takut jatuh. Gitu. Oh. Karena perubahan anatomi postur tubuhnya sudah berubah. Iya. Iya, high heel jatuh ya lebih parah kan, jatuh perdarahan, jatuh kesleo, nah, udah. Ya, patah tulang segala macam. Jadi kalau insan yang penting kita harus perhatikan adalah ketebalan endometrium harus tebal, paling nggak telurnya matang seperti itu, ya kan. Baru kalau itu memenuhi syarat ya berarti otomatis sudah baik. Tinggal ya istilahnya kayak gambling gitu kan. Saya kalau udah bagus ya udah kita masukkan spermanya. Jadi nggak jadi lagi kita coba lagi satu siklus lagi. Ini baru mau insan yang pertama. Iya. Ya mudah-mudahan berhasil. Ada juga yang berhasil di insan pertama. Ya, ada juga yang berhasil di insan kedua. Ada juga baru insan ketiga berhasil. Ada juga 3 kali nggak berhasil. Udah 3 kali insan nggak berhasil langsung ke IVF, langsung hamil. Itu juga ada. Ada yang insan pertama berhasil hamil langsung kembar. Bisa juga kalau telurnya ada 2 ya bisa ada chance kembar. Oh, kalau telur dua nggak apa-apa dong. Dua-duanya. 2 masih bisa. Kalau udah 4, 5 jangan kita cancel. Ya, saya dapatnya juga baru dikasih obat minum itu, dok telurnya keluar 5. Wah udah, saya bilang jangan deh, bahaya banget kalau udah 5 kita masukkan nanti kembar. Karena kita masukkan sperma kita nggak bisa kontrol, sperma sekali masukkan jutaan, 2 juta, 3 juta. Oh, tadi 2 kita Tidak periksa. ada keturunan ya dok? Telurnya 2 tapi sperma yang masuk banyak. Iya. Maksudnya nggak ada keturunan? Oh iya. Walaupun nggak ada genetika. Bisa. Kenapa? Karena kita pada saat insan kan kita menggunakan obat-obat untuk membesarkan telur kan, dikasih induksi ovulasi namanya. Nah obat-obat itu mengeluarkan telurnya kadang-kadang nggak 1, kadang-kadang 2, Dua. kadang-kadang 3 gitu. Nah itu dia membuat. Jadi tujuannya sebenarnya 2 itu untuk seleksi, yang 1 jelek ya masih ada 1 gitu. Oke deh, baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ada yang bisa dimengerti. Baik, terima kasih. Ya, baik. Ya. Oke, ya.
Bisa nggak? Iya. Bisa? Enggak. Bawa aja tuh bawa. Silakan. Langsung aja. Aku udah apa sih? Udah ada banget. Langsung aja.